Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini saya dan saudara akan kembali menikmati hadirat Allah melalui ibadah kita saat pagi hari ini. Dimanapun saudara mendengar pujian yang kami naikkan, biarlah pujian ini menjadi berkat buat kita semua. Amin. Bahwa Tuhan Dia ada dimanapun, Dia ada kapanpun. Dan biarlah pujian saya dan saudara pagi hari ini memberkati bagi setiap telinga yang mendengar. Kita akan masuk dalam hadirat Allah, menyembah Tuhan, menikmati akan hadirat Allah di dalam pujian. Sebab saya dan saudara percaya bahwa ada kuasa di dalam pujian yang kita naikkan bagi Tuhan.
kasih Bapa yang baik. Saudara, kita akan mulaikan ibadah kita saat pagi hari ini dengan kasih Kristus. Saya minta kesediaan dari Ibu Heba pimpin dalam doa pembukaan. Haleluya. Ucap syukur Tuhan buat waktu ini, buat hari ini Tuhan. Biarlah seperti pujian ini berkata, Tuhan Yesus, biarlah hidup kami, hati kami limpah dengan ucapan syukur. Kami datang dengan penuh ucapan syukur Tuhan Yesus. Sebab Engkau Allah yang begitu baik buat setiap kami. Engkau Allah selalu menyertai setiap kami. Engkau Allah tidak pernah meninggalkan kami sendiri Tuhan Yesus. Bahkan saat Engkau naik ke surga Tuhan Yesus, Engkau curahkan Roh Kudus-Mu buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Ini setiap kami pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami mau satukan hati Tuhan, kami mau datang menyembah-Mu. Kami mau datang memuji-Mu, menaikkan Tuhan Yesus puji-pujian kami. Dan kami percaya Engkau bertahta atas setiap puji-pujian kami. Disenangkanlah Engkau Allah atas setiap pujian kami, sembahan kami, ibadah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Buat setiap anak-anak-Mu yang berbagian dalam pelayanan. Biar Engkau Tuhan yang urapi setiap kami. Ada pengurapan yang baru yang terus menjadi bagian setiap kami Tuhan. Terima kasih Engkau layakan kami untuk kami boleh bilang terbaik Tuhan Yesus. Lewat pelayanan kami pagi hari ini Tuhan Yesus. Bahkan setiap jemaat yang ada Tuhan Yesus dimanapun mereka berada. Di rumah masing-masing kami percaya kuasa-Mu juga menjamah setiap mereka. Dan kami boleh bersuka cita bersama. Karena Allah yang kami sembah, Allah yang begitu mengasihi setiap kami. Terima kasih Bapak, kami siap memulai ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan yang ada di rumah juga, dimanapun saudara berada, berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Kita akan mulaikan ibadah ini saudara. Mari saudara jadikan ibadah ini berkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus bertahta di atas pujian kita pada pagi hari ini. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, naikkan pujian ini bagi Allah. Haleluya. Hanya padamu
Pujian ini katakan bahwa kasih setia Tuhan tetap ada bersama dengan saya, bersama dengan saudara. Itu artinya Tuhan tidak pernah membatasi keadaan apapun saya dan saudara. Kasih Tuhan tetap berlaku. Amin. Puji nama Tuhan. Tetap tinggal dalam hadirat Allah. Saudara, ada satu pujian katakan bahwa nama Yesus adalah nama yang berkuasa. Mampu menaklukkan segala kuasa yang ada di dalam dunia ini. Mampu menaklukkan segala hal apapun, persoalan apapun saya dan saudara. Dan naikkan pujian ini dengan iman percaya kepada Tuhan. Bahwa kita punya Tuhan, nama di atas segala nama. Haleluya, naikkan pujian ini. Ketika saya dan saudara menaikkan pujian ini dengan hati yang terangkat bagi Allah,
ada kuasa yang nyata dalam hidup kita. Kuasa Tuhan yang mampu membebaskan saya dan saudara. Pasti dalam setiap masalah saya dan saudara. Apapun, bahkan ketika kita tidak dapat menceritakan kepada orang terdekat kita sekalipun, ada roh Allah, kuasa roh Allah yang mampu membebat hati saya dan saudara. Puji nama Tuhan, kita akan mendengarkan pengumuman. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Allah, kita sudah menikmati hadirat Allah, menikmati indahnya persekutuan dengan Tuhan. Di luar sana ada begitu banyak orang yang tidak seberuntung saya dan saudara, tetap bisa menikmati hadirat Allah dimanapun kita berada, dengan suara yang jelas, dengan volume mungkin di handphone yang besar. Nikmati dan pergunakanlah akan hal itu. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Allah yang menjadikan saya dan saudara tetap kuat menjalani hari-hari saya dan saudara. Ada begitu banyak hal yang kita tidak mengerti, musim yang selalu berganti, keadaan yang tidak menentu. Tetapi satu jaminan, ada pengharapan, sebab Tuhan selalu menolong saya dan saudara. Amin, amin. Amin para pelayan Tuhan. Amin. Kami semua percaya, dan saya percaya jemaat Tuhan pun yang mendengar, yang melihat tayangan ibadah ini, kita semua mengaminkan Tuhan akan selalu menolong. Musim akan selalu berganti. Terima kasih Bapa. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Selalu
dengan kasih Kristus, Saudara Lisa pimpin dalam doa kebenaran firman Allah. Haleluya Tuhan. Yesus. Terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sungguh bukti nyata Tuhan kalau kami masih boleh ada Tuhan sampai hari ini. Itu semua karena Engkau yang menolong setiap kami. Engkau yang memelihara kehidupan setiap kami. Kami masih bisa bernafas, kami masih bisa menikmati makanan Tuhan. Itu semua karena pemeliharaan Engkau Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Bahkan Tuhan pada hari ini kami boleh mengikuti ibadah walaupun online Tuhan. Itu semua karena kasih karunia-Mu Tuhan yang masih memberikan kesempatan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang luar biasa ini Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau Tuhan, tidak hanya makanan Tuhan yang Kau berikan bagi setiap kami Tuhan. Kami juga mau dikenyangkan Tuhan oleh kebenaran firman-Mu Tuhan pada hari ini Tuhan. Kami mau terus kenyang akan firman-Mu Tuhan seumur hidup kami Tuhan. Kami mencari Engkau bukan karena berkat makanan Tuhan, tapi kami mencari Engkau Tuhan, karena kami butuh Engkau Tuhan. Kami sadar kami membutuhkan Engkau dalam kehidupan ini. Kami gak bisa berjalan tanpa Engkau. Kami gak bisa berjalan tanpa firman-Mu yang menuntun kehidupan setiap kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, biar firman-Mu yang menuntun kehidupan setiap kami. Firman-Mu Tuhan yang memotivasi setiap kami. Firman-Mu Tuhan yang menguatkan kembali setiap kami Tuhan. Mungkin keadaan kami ada yang lelah, keadaan kami ada yang jenuh Tuhan. Kami gak mampu untuk berdiri Tuhan, tapi pagi hari ini Tuhan, kami datang ke tempat yang tepat. Kami datang Tuhan, kami yakin ini waktu yang berharga bagi setiap kami Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau siapkan hati kami. Biar firman-Mu itu boleh sepenuhnya tertanam dalam kehidupan setiap kami. Dalam pikiran kami, dalam hati kami. Biar firman-Mu itu yang boleh menjaga setiap kami. Terima kasih Bapa, hamba-Mu Tuhan yang akan memberitakan firman-Mu sebentar. Tuhan yang urapi Tuhan, apa yang hendak Engkau sampaikan bagi setiap kami. Biar lewat kehidupan dia, biar lewat perkataan dia, firman itu boleh tersampaikan dengan baik bagi setiap kami. Kami boleh mengerti Tuhan. Biar firman itu tidak lalu kami hanya mendengar saja Tuhan. Tapi firman itu boleh menetap dan hidup di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap Tuhan untuk kenyang akan firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Allah. Pekerjaan pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada hamba Tuhan yang akan melayani. Puji nama Tuhan. Shalom, jemaat Hebron yang dikasih oleh Tuhan. Pada hari Kamis lalu kita memperingati hari kenaikan Yesus ke surga. Dan ini tentu memberikan pengharapan besar kepada kita. Dia sudah menyiapkan coupling yang permanen bagi kita sebagai perhentian akhir dari kehidupan kita ini. Yang dulunya mungkin kita adalah kontraktor, ya, kontrak sana, kontrak sini. Namun di sana saudara sekalian, kita sudah disediakan tempat yang permanen. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada hari ini saya ingin membagikan tema kepada kita tentang mujizat bagi yang percaya. Tentu saudara mengetahui bahwa ketika Yesus hidup di muka bumi, apapun yang disentuh oleh tangannya, maka akan terjadi perubahan yang ajaib. Tangan Tuhan adalah tangan mujizat. Dimanapun Yesus berada, ada sesuatu tanda ajaib, tanda heran yang terjadi. Orang lumpuh bisa berjalan, orang buta bisa melihat, bahkan orang mati pun bisa bangkit kembali. Namun pertanyaannya adalah, apakah kita masih meyakini bahwa mujizat Yesus itu masih berlaku sampai hari ini? Adakah pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa yang terjadi di masa ketika Yesus hidup, apakah masih berlaku hingga kita ada di masa pandemi ini? Saudara, saya mau katakan bahwa Yesus masih bekerja untuk saudara dan saya. Kalau kita masih hidup, itu berarti bahwa pekerjaannya belum sempurna atas saudara. Dia masih akan tetap terus melakukan tanda ajaib, mujizatnya, dan itu disediakan. Bagi siapa? Bagi yang percaya kepadanya. Di dalam Matius 9 ayat 35 dan 36,
saya ingin bacakan kepada kita sekalian. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Setiap hari Yesus memiliki tujuan di dalam hidupnya, yaitu berjalan berkeliling, berbuat kebaikan. Ada dua hal yang umumnya Yesus lakukan. Yang pertama adalah memberitakan kabar Injil keselamatan. Dan kemudian yang kedua, untuk meneguhkan kabar Injil keselamatan ini, maka Yesus melakukan tanda ajaib dan mujizat-mujizat. Kedua hal ini, saudara, adalah tugas yang ada di pundak Yesus dimanapun dia pergi. Apakah itu ke kota ataupun ke desa, Yesus selalu melakukannya dengan dua urutan ini. Menyampaikan firman, lalu kemudian menyatakan mujizat. Kalau kita pikir bahwa kenapa Yesus tidak saja langsung menyatakan mujizatnya? Kenapa Yesus tidak langsung tumpangkan tangannya atas orang sakit untuk kemudian orang sakit itu sembuh? Dari sini saudara, kita perlu memahami prinsip firman Tuhan. Bahwa mujizat itu terjadi karena ada iman percaya daripada orang yang menerimanya. Jika tidak ada iman, maka mujizat itu tidak akan pernah terjadi. Jika tidak ada iman, saudara sekalian, maka tanda ajaib itu hanya mimpi di siang hari bolong, saudara. Perlu iman untuk menjadi tanda awal terjadinya mujizat Tuhan. Nah, sekarang iman ini bertumbuh dari mana? Iman bertumbuh dari pemberitaan Injil Tuhan. Jadi artinya Yesus selalu menyampaikan terlebih dahulu kabar baik, kabar Injil kerajaan sorga, agar tumbuh iman di dalam diri daripada orang-orang yang ada di sekitarnya yang mendengar kabar tentang Yesus, sehingga kemudian dari sinilah iman mereka tumbuh. Mereka percaya kepada Yesus, mereka meyakini akan mujizat Bapa, sehingga dari saat itu mujizat akan mudah terjadi atas mereka semua. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penaburan benih firman Tuhan akan menumbuhkan iman, dan iman merupakan tanda awal terjadinya mujizat. Jadi artinya saudara sekalian, Yesus menyampaikan benih unggulan dari surga. Ini adalah benih yang kalau tertabur di dalam tanah yang subur, maka dia akan satu saat akan menghasilkan tunas, dan akhirnya nanti akan menghasilkan buah. Dan inilah yang kita katakan buah mujizat. Tidak akan ada buah jika tidak ada benihnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus menaburkan benih tanpa memandang golongan orang. Yesus menaburkan kepada siapa saja. Nah, demikian juga setiap firman yang Bapak Ibu Saudara sekalian dengarkan. Maka tidak penting siapa yang menaburkan berita firman itu. Tetapi yang utama adalah benih yang ditaburkan itu hendaklah tersimpan di dalam hati yang subur, saudara. Sehingga hari ini yang utama bagi kita sebenarnya bukan soal benihnya, tetapi soal bagaimana tanah hati kita. Apakah tanah hati kita adalah tanah yang siap untuk menerima mujizat Tuhan? Di dalam bagian lain di kitab Injil menceritakan ada 4 jenis tanah, 4 media tanah yang bisa meresponi taburan benih yang tertabur atasnya. Yang pertama, saudara, ada tanah yang keras. Ya, kita katakan saja seperti aspal jalanan, saudara. Apakah aspal di jalanan itu bisa menumbuhkan benih yang ditaburkan di atasnya? Tentu tidak bisa, saudara. Karena benih itu harus terserap masuk dulu ke dalam tanah, baru kemudian dia berproses di tempat yang tak terlihat itu menghasilkan akar, dan barulah kemudian keluarlah tunas. Sehingga jika benih itu ditaburkan di atas tanah yang keras, maka tidak akan ada mujizat, tidak akan ada buah yang terhasilkan
dari tanah yang keras itu. Tanah yang keras ini menggambarkan tentang hati kita yang keras juga, saudara. Hati yang tidak mau percaya pada Tuhan. Hati yang tidak mau percaya pada firman Tuhan. Hati yang hanya meyakini apa yang dia percaya, yaitu dirinya sendiri dan yang ada di sekitarnya, saudara. Inilah yang terjadi di dunia ini. Itu sebabnya tidak heran jika ada banyak orang tidak menerima mujizat Tuhan dalam hidupnya, karena mereka tidak meyakini bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan itu bekerja untuk menyatakan hal-hal yang ajaib di dalam hidup mereka. Saudara, hati yang keras adalah hati yang tidak mau menyerap firman Tuhan. Mereka tidak meyakininya. Saya percaya saudara sekalian bukan terhitung sebagai bilangan orang-orang yang memiliki tanah hati yang keras. Amin, saudara. Hindarilah. Nah, lalu kemudian yang kedua, saudara, adalah tanah yang berbatu-batu. Ketika benih ini ditaburkan, maka benih ini akan menyelisip dari antara batu-batu itu dan akhirnya bisa masuk ke dalam tanah. Dan di dalam tanah itulah terjadi proses kehidupan dan mulailah ada pertumbuhan tunas yang naik ke atas. Namun karena di atas tanah tersebut ada batu-batu, sehingga batu-batu ini kemudian segera menghimpit tanaman yang masih muda, yang masih baru bertumbuh ini. Sehingga tidak sempat membesar, apalagi menghasilkan buah. Ini juga adalah gambaran, saudara, dari anak Tuhan yang ketika mereka mendengar firman Tuhan, mereka mendengar dengan kepercayaan, dengan keyakinan. Mereka bersukacita atas firman Tuhan. Ketika firman Tuhan datang untuk menguatkan mereka, untuk menyatakan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, mereka berkata, yes, saya percaya Tuhan. Amin. Engkau sanggup melakukan lebih daripada apa yang aku pikirkan. Namun itu hanya sementara. Karena nanti ketika dia sudah mulai melanjutkan keseharian hidupnya, dia ada di kantor, dia ada di tempat usaha, dia sementara sedang belanja, dia nonton televisi, mulai timbul lagi kekhawatiran, mulai muncul lagi ketakutan, dan ini seperti batu. Dan batu-batu kekhawatiran, ketakutan, kecemasan ini, saudara, itu akan menghimpit benih iman yang ada di dalam diri kita, yang sudah mulai tumbuh itu, sehingga kita pun tidak bisa menikmati mujizat Tuhan. Saudara, kalau percaya kepada Tuhan, percaya saja. Jangan khawatir lagi. Kekhawatiran itu akan menggerus iman kita secara perlahan-lahan. Kalau percaya kepada Tuhan, percayalah dengan utuh 100%. Jangan sisakan untuk ketakutan ataupun kecemasan. Tanah hati yang ketiga, saudara, adalah semak belukar, semak berduri atau onak duri. Di mana ketika benih itu ditaburkan, dia memang masuk ke dalam tanah. Dan lagi-lagi proses kehidupan itu bekerja, menumbuhkan tunas ke atas. Namun karena di sekitarnya ada penuh dengan duri-duri, sehingga akhirnya tanaman ini pun juga tidak bisa tumbuh dengan maksimal. Dia hancur sebelum waktunya. Tanah yang beronak duri, yang mengandung semak berduri ini, saudara, adalah gambaran daripada hati yang penuh dengan kepahitan. Hati yang penuh dengan sakit hati, penuh dengan dendam. Bagaimana mungkin iman bisa tumbuh di hati yang sedemikian tajamnya, saudara? Yang sedemikian pahitnya, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang-orang yang demikian tidak bisa menikmati mujizat Tuhan. Orang-orang yang hatinya penuh dengan kepahitan, penuh dengan sakit hati, itu akan segera tertampilkan dari apa yang dia katakan. Perkataannya tentu akan menjadi perkataan yang tajam juga, yang bisa mudah menyakiti perasaan orang, saudara. Pikirannya juga selalu berpikir negatif. Nah, jadi orang yang seperti ini tidak akan menerima mujizat daripada Tuhan. Jadi tanah hati yang seperti apakah yang bisa atau berhak untuk menikmati mujizat Tuhan? Tanah hati yang keempat, tanah hati yang lembut, saudara.
Inilah tanah hati yang subur. Inilah tanah hati yang paling memadai untuk menumbuhkan benih yang sudah ditaburkan oleh Tuhan. Saudara, ketika firman Tuhan ditaburkan atas saudara dan saya, maka jadilah tanah hati yang lembut. Tanah hati yang subur, itu adalah tanah hati yang mau menerima firman Tuhan dengan sukacita dan mempercayai firman Tuhan dengan sepenuh hati. Jadi menerima firman Tuhan itu harus dengan sukacita, saudara. Jangan dengan keluh kesah. Dan jangan jadikan firman Tuhan ketika itu firman Tuhan itu berupa teguran bagi kita, kita langsung sudah mulai arahkan, oh ini firman Tuhan ini cocok nih buat suami saya nih. Oh firman Tuhan ini nih cocok nih buat si A ini, cocok buat si B ini. No, saudara. Setiap kali kita mendengar firman Tuhan, maka jadikanlah itu menjadi pesan Tuhan secara personal, secara pribadi bagi kehidupan kita. Terimalah itu dengan sukacita. Dan percayailah 100%. Percayailah dengan sepenuh hati. Jadi yang utama saudara adalah bagaimana respon kita terhadap perkataan Tuhan. Itulah yang paling utama. Jika kita percaya bahwa mujizat pasti terjadi, maka mujizat akan dialami oleh kita semua. Yesus pernah mengalami situasi di mana ada orang-orang yang tidak percaya akan keberadaannya. Yaitu pada saat ketika Yesus pulang kampung, saudara, ke kota di Nazaret. Di saat itu Yesus bertemu dengan orang-orang di masa kecilnya. Ya, saya ingin bacakan ya di dalam Matius 13 ayat 54 sampai 58. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya, Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama dengan kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Lalu, perhatikan di sini saudara. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka. Karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Ini adalah orang-orang yang tahu masa kecilnya Yesus, teman mainnya Yesus. Sehingga ketika Yesus datang menghampiri mereka di kampung mereka, sebelum mereka menerima mujizat dan sebelum dilayani oleh Yesus, mereka sudah terlebih dahulu merendahkan Yesus dan tidak meyakini akan kuasa yang ada pada Yesus karena mereka mengukur Yesus dengan pikiran mereka. Ini kan teman kita dulu, teman main sama-sama waktu kita saling kejar-kejaran. Dia kan anak tukang kayu, dulu juga kerjanya bikin bangku, bikin lemari. Jadi dia ini bukan siapa-siapa, dia bukan orang besar, dia bukan orang yang datang dari langit. Dia orang yang ada bersama-sama dengan kita. Saudara, orang banyak ini yang tinggal sekampung dengan Yesus pada masa kecilnya, mereka seperti tanah yang keras, seperti aspal jalanan, sehingga percuma ditaburkan benih. Karena apa? Karena toh juga tidak akan bisa tumbuh. Dan memang saudara, mujizat tidak banyak terjadi ternyata di tempat itu. Tetap terjadi karena ada 1-2 orang yang meyakini bahwa Yesus sanggup untuk bekerja. Nah saudara, pada saat ketika kita mulai membatasi kuasa Tuhan dengan pikiran kita, maka di saat itulah kita mulai meragukan kuasa Tuhan dan kuasa Tuhan tidak akan terjadi atas hidup kita. Sekarang saudara, bagaimana sikap saudara terhadap perkataan Tuhan, terhadap firman Tuhan? Apakah kita mau menerimanya dengan sukacita, dengan sepenuh hati, dengan ikhlas, dengan rela hati? Ataukah kita mau bersungut-sungut sama seperti orang-orang sepermainan Yesus di kampungnya, sehingga mereka tidak pernah mengalami tanda ajaib dan mujizat Tuhan? Ataukah saudara mau juga jadi seperti ahli Taurat, imam Farisi, yang walaupun mereka adalah orang-orang yang beragama, tapi mereka juga tidak mempercayai keberadaan Yesus, sehingga mereka tidak pernah mengalami mujizat?
Mereka adalah orang-orang yang tahu Tuhan tetapi tidak pernah mengalami Tuhan, saudara. Apakah Yesus masih bekerja? Ya, Yesus masih bekerja sampai hari ini, saudara. Di dalam pelayanan saya di Toraja, hampir setiap saat saya melihat bagaimana tanda ajaib kuasa Tuhan bekerja bagi mereka yang percaya. Sehingga saya selalu kuatkan mereka dulu, percaya nggak sama Tuhan? Percaya nggak kalau kuasa Tuhan sanggup bekerja? Karena ini penting sekali untuk menggemburkan tanah hati mereka menjadi tanah hati yang subur. Karena tanah hati yang suburlah yang dapat menumbuhkan benih untuk menghasilkan buah mujizat. Di dalam Ibrani 13 ayat 8, firman Tuhan berkata, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Mujizat masih aktif bekerja sampai hari ini, saudara. Haleluya, puji Tuhan. Saudara percaya? Ini sesuatu yang tidak bisa dipaksakan. Karena masing-masing kita akan meresponinya sesuai dengan keyakinan kita. Apakah engkau ingin menjadi tanah hati yang keras? Ataukah engkau ingin menjadi tanah hati yang berbatu-batu? Ataukah tanah yang beronak duri? Tapi saya berharap kita semua menjadi tanah hati yang subur, yang mau menghisap firman Tuhan dan menjadikannya menjadi milik pribadi untuk dihidupi, sehingga kemudian itu akan terus tumbuh dan menghasilkan buah mujizat satu kali kelak. Saudara, ayat terakhir yang saya ingin bacakan kepada kita di dalam 1 Korintus 2, ayatnya yang kelima. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Tuhan tidak mau iman kita itu bergantung pada pikiran kita, pada logika kita. Hikmat manusia itu membatasi kita, saudara, untuk menerima semua janji-janji Allah. Hikmat manusia itu bisa menetralisir pekerjaan-pekerjaan Allah yang dahsyat dalam hidup kita. Pekerjaan Tuhan itu melampaui apa yang kita pikirkan dan apa yang kita bayangkan. Jadi biarlah iman kita itu berdasarkan pada kekuatan Allah yang tak terbatas itu. Ia sanggup untuk bekerja melebihi daripada apa yang kita pikirkan dan apa yang kita bayangkan. Saudara, pada hari ini Tuhan ingin engkau disembuhkan. Tuhan ingin engkau dipulihkan. Tuhan ingin engkau dibebaskan dan dilepaskan olehnya. Mujizat masih ada sampai hari ini. Haleluya. Kiranya kuasa Tuhan terus bekerja atas hidup saudara, sehingga saudara ada di dalam anugerah Tuhan, memahami bahwa Dia mendampingi saudara dan terus menyatakan mujizatnya sampai akhir kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami percaya bahwa umat Tuhan, jemaat Hebron, baik di Pedongkelan maupun di Jeruk Pali, ataupun dari pihak-pihak lain yang juga ikut menyimak renungan firman Tuhan ini, kiranya Tuhan tumbuhkan iman di dalam hati setiap mereka, agar dimanapun mereka berada, mereka juga boleh merasakan kuasa Tuhan dan mujizat Tuhan. Sehingga Tuhan, mujizat bukan hanya kami ceritakan, mujizat bukan hanya kami dengarkan, tapi mujizat kami alami di dalam keseharian dan kehidupan kami. Kami percaya dimanapun umat Tuhan berada, Tuhan arahkan tangan mujizat-Mu, tangan-Mu yang berkuasa atas setiap mereka. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang sedang membutuhkan pertolongan tangan ilahi Tuhan akan turun untuk mendampingi dan menguatkan, meneguhkan iman mereka. Sehingga mereka boleh tetap percaya bahwa Engkau hidup, Engkau ada, dan Engkau tetap menyertai umat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan Yesus Ibu Gembala bersama dengan seluruh anak-anak, mantu dan cucu. Tuhan pimpin setiap pelayan-pelayan yang ada, berikan kesehatian dan kesatuan untuk melanjutkan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepadanya. Kami percaya bahwa dengan kekuatan kami nggak mampu. Tapi kami tidak mau Tuhan membatasi kuasa-Mu dengan pikiran kami. Tetapi kami melepaskan agar Engkau bekerja sesuai dengan kemauan-Mu dan kemampuan-Mu atas hidup kami Tuhan. Terima kasih, berkati jemaat-Mu Tuhan Yesus, kiranya anugerah kasih Tuhan menjadi bagian
kami semua. Mari arahkan hati kita kepada Kristus, terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, persekutuan akan Roh Kudus ada menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita semua yang percaya berkata, amin. Puji Tuhan. Tetap semangat saudara ya. Tuhan masih aktif bekerja untuk menyatakan mujizatnya bagi saudara, bagi saya. Sampai bertemu lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas Puji Tuhan, terima kasih atas perhatian saudara. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Engkau yang